hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Pada bulan Juli sampai dengan Agustus, konon pemandangan di dataran tinggi Dieng sedang cantik-cantiknya dan cuaca juga sedang bagus-bagusnya. Assalamualaikum teman-teman, ini adalah perjalanan kami, perjalanan liburan kami ke Dieng Wonosobo. Kita mulai perjalanan dari Jakarta. Kita berhenti di rest area untuk istirahat sebentar dan juga mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan. Sebentar lagi kita akan sampai di dataran tinggi Dieng. Lokasinya sendiri adalah di antara Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Wonosobo. Saat ini kita sampai di Kali Bening di Banjarnegara untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Tuk Bima Lukar, adalah petirtaan kuno dari masa Mataram Hindu yang mata airnya dipercaya sebagai titik awal Kali Serayu. Situs purbakala ini berada tepat di sebelah utara jalan ke kawasan dataran tinggi Dieng dari arah Wonosobo. Tepatnya berada di wilayah administrasi Desa Dieng, Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Tuk dalam bahasa Jawa berarti mata air. Jejak kepurbakalaannya pada masa modern hampir sirna, tinggal tersisa 2 jala duara atau pancuran air yang masih berfungsi mengalirkan air. Sangat mungkin keberadaannya terkait dengan komplek Percandian Dieng yang berada sekitar 1 km dari tapak situs ini dan berfungsi sebagai petirtaan untuk penyucian diri sebelum berkunjung ke komplek candi. Saat ini, Tuk Bima Lukar yang merupakan sumber mata air purba telah dipugar dan dibangunkan taman di sekelilingnya. Saat ini berfungsi sebagai tempat penyucian diri, masih dipraktekkan warga setempat. Warga juga memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, Tuk Bima Lukar dipercaya umat Hindu sebagai air suci dan sering digunakan untuk ritual keagamaan. Ada yang mengatakan bahwa tuah dari Tuk Bima Lukar dipercaya sebagai obat awet muda. Destinasi kedua, kita mengunjungi Kawah Sikidang, yang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan Percandian Dieng. Mudah diakses dan dinikmati karena terletak di tanah datar, sehingga juga menjadi kawah yang paling dikunjungi wisatawan. Kawah ini terletak di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Selain mencoba sensasi merebus telur di Kawah Sikidang, di kawasan ini terdapat penyewaan alat bermain seperti sepeda, motor cross, ATV, dan kuda. Para wisatawan dapat berkeliling menikmati pemandangan Kawah Sikidang dengan menaiki salah satunya. Pengunjung bisa berjalan di atas jembatan kayu yang memanjang dan berkelok. Sambil berjalan di atas jembatan kayu, pengunjung juga bisa sekaligus berfoto dengan latar Kawah Sikidang. Jika lupa tidak membawa kamera, di Kawah Sikidang terdapat jasa foto langsung. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah di dalam suatu lapangan seluas lebih kurang 4 hektar. Dari karakter inilah namanya berasal, karena penduduk setempat melihatnya seperti kijang yang melompat-lompat. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong muda. Catatan letusan freatik terakhir terjadi pada tahun 1981. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu dan berada di tanah yang datar, sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Sampai saat ini kawah ini masih aktif. Kawah ini rata-rata berpindah tempat setiap 4 tahun sekali, membuat wisatawan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung, melihat semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Dari semburan itu, bau asap cukup menyengat dan disarankan untuk menggunakan masker. Selesai eksplor Kawah Sikidang, kita bisa berkunjung ke pasar yang terletak di dekat pintu keluar. Pasar ini menjual makanan khas Dieng dan juga merchandise. Manisan Carica adalah salah satu makanan khas dari Dieng. Di sini juga dijual kentang Dieng dan berbagai macam keripik yang berasal dari pertanian di Dieng.
Yang khas dari Kawah Sikidang juga dijual sabun belerang. Untuk destinasi ketiga, kita berkunjung ke Batu Pandang Ratapan Angin. Di lokasi ini sepertinya merupakan tempat berfoto terbaik di Dieng. Tempat ini menawarkan background panorama alam yang begitu menawan. Wisata ini berada di atas ketinggian 2100 mdpl. Dari ketinggian ini kita bisa melihat keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon sekaligus dari atas sana. Yang menarik dari pemandangan ini yaitu warna airnya yang berbeda meskipun bersebelahan. Tidak hanya panorama telaga aja, wisatawan juga akan disuguhkan oleh hamparan hijaunya lahan pertanian di dataran tinggi. Gunung Prau juga terlihat bagaikan bentang raksasa di sebelah timur. Untuk harga tiket masuk wisata ini sebesar 10.000 per orang. Wisata ini sudah mulai buka di pukul 6 pagi dan tutupnya sekitar jam 6 sore. Batu Pandang Ratapan Angin ini berlokasi di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Selain spot foto yang menarik, ada beberapa aktivitas seru yang dapat dilakukan di Batu Ratapan Angin. Aktivitas lain yang bisa dilakukan diantaranya hiking dan trekking. Jalur menuju Batu Pandang Ratapan Angin cukup menantang dan cocok untuk aktivitas hiking atau trekking. Kita dapat menikmati perjalanan melewati jalur yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Bagi pecinta fotografi, tempat ini juga sangat cocok karena banyak spot foto yang menarik yang bisa dijadikan objek, mulai dari pemandangan alam, platform pandang, hingga patung dan dekorasi lainnya. Kita juga bisa menikmati sunset dan sunrise. Pemandangan matahari terbit dan terbenam dari Batu Pandang Ratapan Angin sangat indah. Aktivitas ini menjadi salah satu yang paling menarik. Kita juga bisa berpiknik. Area sekitar Batu Pandang Ratapan Angin cocok untuk dijadikan tempat piknik bersama keluarga atau teman-teman. Kita bisa membawa bekal dan menikmati makan siang dengan latar belakang pemandangan yang indah. Tetapi jika kita tidak membawa bekal, di sekitar area juga ada warung makan dan kios. Di sana dijual makanan dan minuman ringan. Kita bisa membeli berbagai makanan khas lokal atau sekedar menikmati kopi atau teh hangat. Untuk kenyamanan pengunjung juga tersedia area parkir yang cukup luas. Selain itu juga disediakan toilet umum dan tempat istirahat. Ada juga pusat informasi jika kita membutuhkan informasi lebih lanjut tentang Batu Pandang Ratapan Angin atau objek wisata di sekitarnya. Kita dapat mengunjungi pusat informasi yang ada di sekitar area tersebut. Destinasi keempat yang kita kunjungi adalah Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Komplek Percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua dan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di komplek ini juga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Komplek Candi Arjuna selain menjadi aset budaya peninggalan Hindu juga menjadi tempat wisata yang menarik dikunjungi. Ada banyak fakta menarik yang menjadikan Komplek Candi Arjuna cocok sebagai tempat liburan ketika di Dieng. Komplek Candi Arjuna setiap tahunnya digunakan sebagai tempat upacara pemotongan rambut gimbal. Upacara ini digelar setiap sekali dalam 1 tahun dengan digelar acara Dieng Culture Festival. Di komplek candi ini terdapat beberapa candi yang megah dan berjaya, dan dikelilingi suasana alam yang masih asri, pohon-pohon yang hijau, dan halaman yang beralaskan rumput yang menjadikan wisatawan lebih betah di sekitar komplek Candi Arjuna. Ornamen candi-candi terlihat begitu memukau dengan gaya arsitektur dipengaruhi oleh budaya Jawa kuno. Ornamen tersebut berbentuk seperti pada pegangan tangga yang juga disebut dengan penil. Ada pula hiasan wajah raksasa yang tidak mempunyai rahang pada pintu candi yang bernama Kala. Sisi pintu terdapat makara yang konon katanya bisa mengusir dan bisa menjadi tolak bala. Pada bagian atas candi ini terdapat Istadewata yang dipercaya sebagai tempat masuknya para dewa. Candi Arjuna sendiri memiliki luas sekitar 36 meter persegi.
Atap candi ini memiliki struktur berjenjang dan ada sebuah menara kecil di setiap sudut candi. Tinggi candi ini kurang lebih 1 meter. Mengunjungi Candi Arjuna Dieng pada bulan Juli sampai Agustus sangat disarankan karena bertepatan dengan musim kemarau yang memungkinkan kita melihat fenomena embun upas atau embun es. Pada bulan-bulan ini juga merupakan waktu terbaik untuk menikmati keindahan alam Dieng secara keseluruhan. Di Dieng dikenal dengan fenomena embun es yang terjadi saat musim kemarau, terutama pada bulan Juli sampai Agustus. Suhu udara yang sangat dingin di pagi hari dapat membekukan embun menjadi kristal es, menciptakan pemandangan yang unik dan menawan di sekitar Candi Arjuna. Musim kemarau di Dieng umumnya ditandai dengan cuaca yang cerah dan minim hujan, sehingga kita dapat lebih leluasa menjelajahi kawasan candi dan menikmati pemandangan alam yang indah. Meskipun musim kemarau, rumput dan pepohonan di sekitar Candi Arjuna masih terlihat hijau, menciptakan kontras yang indah dengan lapisan es yang terbentuk, terutama di lapangan bola yang menjadi area favorit wisatawan. Suhu udara di Dieng bisa sangat dingin, terutama di pagi hari, jadi pastikan kita membawa pakaian hangat, jaket, topi, dan juga sarung tangan. Candi Arjuna adalah tempat ibadah, jadi pastikan kita berpakaian sopan dan menjaga ketertiban selama berkunjung. Pada keesokan harinya, kita melanjutkan lagi berkunjung ke destinasi selanjutnya, yaitu ke Bukit Sikunir. Sebelum melanjutkan perjalanan untuk mendaki ke puncak Bukit Sikunir, kita bisa mencicipi makanan khas Dieng yang dijual di sekitar Bukit Sikunir. Salah satu makanan khas Dieng ini yaitu semur kentang khas Dieng. Tidak heran jika semur kentang menjadi salah satu olahan khas dataran tinggi Dieng. Salah satu penyebabnya, kentang merupakan sayur yang paling banyak menjadi komoditas tanam petani Dieng. Semur kentang memiliki cita rasa yang unik karena merupakan perpaduan manis sekaligus pedas. Selain semur kentang, ada juga makanan khas seperti mie ongklok dan juga tempe kemul. Selain banyaknya warung yang menjual makanan khas Dieng, di sekitar Bukit Sikunir juga disediakan fasilitas seperti toilet dan juga musola. Di pos 1 maupun di puncak Sikunir terdapat musola, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh di puncak Bukit Sikunir. Bukit Sikunir merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menjadi andalan di dataran tinggi Dieng. Bukit Sikunir terletak di ketinggian 2263 mdpl. Bukit yang menyuguhkan pemandangan menakjubkan ketika matahari terbit ini sering disebut dengan Golden Sunrise Sikunir. Untuk menuju ke bukit ini, dari alun-alun Wonosobo diperlukan perjalanan sekitar 1 jam dengan jarak tempuh 32 km. Kita dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun menyewa ojek di sekitar Wonosobo. Sama seperti gunung ataupun bukit lain pada umumnya, Bukit Sikunir merupakan destinasi wisata dataran tinggi yang mempunyai jam operasional yang buka selama 24 jam. Sehingga kita dapat datang kapanpun tanpa khawatir akan jam buka dan tutupnya. Sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan di dataran tinggi Dieng, tentu saja Bukit Sikunir menyimpan banyak daya tarik untuk disuguhkan kepada pengunjung. Dengan julukan Golden Sunrise Sikunir, sudah pasti pemandangan matahari terbit di sana sangatlah indah. Untuk dapat menikmati daya tarik Golden Sunrise Sikunir tersebut, kita harus memperhatikan waktu pendakian. Disarankan kita memulai pendakian paling lambat pukul 3.30 dini hari agar tidak kelewat momen matahari terbit di puncak Bukit Sikunir.
Kita juga dapat menyaksikan pemandangan 8 gunung yang terdapat di Pulau Jawa dari puncak Bukit Sikunir. Jika kita ke sana, kita dapat melihat pemandangan dari Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Kembang, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, juga Gunung Ungaran. Akan tetapi, semua pemandangan tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca saat itu. Jalur pendakian ke puncak Sikunir tidak terlalu sulit karena sudah banyak dibuat tangga-tangga untuk bisa kita lalui. Akan tetapi kita harus tetap berhati-hati karena di beberapa bagian anak tangga kondisi jalur pendakian cukup curam dan juga licin. Explore Bukit Sikunir sudah selesai, saatnya kita kembali. Cerita perjalanan kami di negeri di atas awan sudah selesai. Mungkin nanti kita akan kembali lagi ke dataran tinggi Dieng untuk eksplor destinasi wisata yang belum kita kunjungi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum.